Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Indah Aminanti Putri, bisa dipanggil Ina dari kelas A3 kelompok 3. Saya akan menjelaskan mengenai rangkuman modul tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Awal mula sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia dimulai pada tanggal 20 Mei 1908. Pada saat itu, ada puluhan anak muda yang berkumpul di Aula Stovia dan mereka sepakat untuk mendirikan organisasi Budi Utomo. Kemudian dilanjutkan ada organisasi baru, yaitu Perhimpunan Indonesia di Leiden, Belanda. Kemudian pada tanggal 30 April 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda pertama yang dihadiri oleh wakil organisasi pemuda dari berbagai daerah, Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islami Tenbon, dan sebagainya. Kemudian setelah 2 tahun itu ada Kongres Pemuda 2 tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Tak hanya sampai di situ, pada saat situasi Indonesia sedang mengalami kritis, pada tanggal 1 Maret 1945, Lejen Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuk organisasi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dari uraian poin perjalanan sejarah ini dapat kita simpulkan bahwa perjalanan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan itu sangatlah panjang. Kekuatan para tokoh pendiri bangsa, the founding fathers, sangatlah besar. Selanjutnya, komitmen dari berbagai pemimpin dari masa ke masa itu selalu konsisten pada 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang telah mengatakan masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Kemudian pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 terdapat ketentuan mengenai bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut dengan Sang Merah Putih, bahasa resmi, bahasa Indonesia, lambang negara, Garuda, dan lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan. Pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, di bawahnya ada TAP MPR, dan di bawahnya ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan paling bawah peraturan daerah kabupaten atau kota. Kemudian selanjutnya poin kedua, bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai skala ancaman.
Kemudian Hari Bela Negara. Hari Bela Negara itu ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara, yakni pada tanggal 18 Desember 2006, dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 itu merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemudian adapun nilai-nilai dasar bela negara, ada 5 poin. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. 3, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan kelima, kemampuan awal bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Setelah kita cinta, kemudian pasti akan muncul kita sadar untuk bangsa ini dan negara ini. Setelah itu kita buktikan dengan kesetiaan kita, kesetiaan dengan Pancasila sebagai ideologi negara, dan dibuktikan juga dengan sikap kita untuk rela berkorban bagi bangsa dan negara. Dan semua itu kita lakukan agar kita mempunyai modal, mempunyai kemampuan awal untuk menjaga negara, atau disebut di sini kemampuan awal bela negara. Dari 5 nilai dasar bela negara itu menjadikan nilai-nilai dasar kita sebagai ASN untuk menjalankan fungsi kita. Nilai yang dimaksud seperti apa? Yang pertama, cinta tanah air. Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia dengan bangga juga memakai produk dalam negeri. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Kita sadar negara Indonesia dan negara demokrasi, kita wajib mengikuti pemilu dengan netral, dan kita menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, setia pada Pancasila. Pastinya kita harus mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kita bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk negara Indonesia ini. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Kita memiliki kecerdasan emosional, spiritual, dan intelijensia. Yang ketiga, membahas tentang SANKRI, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, Pancasila sebagaimana dimuat dalam pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua, konstitusi atau undang-undang dasar yang bagi negara kesatuan Republik Indonesia itu disebut UUD 1945 hasil amandemen 1, 2, 3, dan 4 terakhir pada tahun 2002. Merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan Republik Indonesia. Atas dasar itulah, penyelenggaraan negara harus dilakukan untuk disesuaikan dengan arah dan kebijakan penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila dan Konstitusi Negara, yaitu UUD 1945. Selanjutnya, dari sudut hukum, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 norma dasar atau ground norms atau Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum sistem administrasi negara Republik Indonesia pada umumnya atau khususnya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.